kami lestari fokus pada lingkungan dan energi. Kembali lagi kepada persoalan kita, ke persoalan energi. Kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi krisis iklim. Krisis iklim itu jelas. Ini saya katakan kita harus bertindak ekstrim. Bukan hanya wacana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kami menolak tegas penggunaan batu bara sebagai sumber energi listrik. Karena apa? Karena sebenarnya lah ada energi yang ramah lingkungan, yang berkeadilan, yang bisa digunakan. Tapi negara ini tidak mau menggunakan itu. Karena negara hanya memikirkan investasi. Kita menikmati listrik di sini dengan sukacita, dengan enak. Tahukah kawan-kawan semua di Pangkalan Susu, mereka menghadapi maut. Banyak orang-orang yang di Pangkalan Susu itu sudah meninggal karena kanker. Kami sudah berusaha menyuarakan dan akhirnya masuk dalam poin pensiun dini oleh skema JP utang. Nah, alih-alih bukan utang itu bukan untuk kemakmuran masyarakatnya, tapi kemakmuran pemilik modal. Kenapa saya bilang itu? Negara diberi utang oleh Jepang dan Amerika sebesar, kalau tidak salah itu 20 juta, 20 triliun untuk mempensiunkan diri PLTU batubara. Nah, uang itu untuk apa? Ternyata uang itu untuk mengganti uang PLTU yang dipensiunkan. PLTU sudah merusak alam sekitarnya, dikasih uang, baru kemudian masyarakat yang ada di wilayah tersebut tidak dikasih kompensasi apapun. Tidak ada dalam skemanya masyarakat itu menerima kompensasi atas kerusakan lingkungannya. Lalu siapa yang membayar utang itu? Termasuk mereka, masyarakat yang ada di tingkat tapak. Lagi-lagi kita ditokoi, dikorbankan. Itu sangat miris, sangat sedih kita mendengarnya. Kita sudah coba, kita laporkan ke PBB, dipanggil pemodalnya. Siapa pemodalnya? Sinohydro, Bank of China, dipanggil. Nggak terjadi apa-apa di sana. Karena saya katakan bahwa PLTU ini tidak taat lingkungan, tidak taat AMDAL. Nggak ada apa-apa. Baru kemudian kami melaporkan ke Gakum KLHK, tetap dikatakan bahwa PLTU ramah lingkungan. Dari mana ramah lingkungannya? Mereka akan membalikkan kalau tidak ada klaim listrik itu dari mana. Tapi kita tahu bahwa sebelum ada PLTU itu, listrik itu sudah ada. Justru sebenarnya keberadaan PLTU itu listriknya dibawa kemana? Ada sebenarnya sumber daya listrik yang bisa, sumber daya energi yang bisa kita jadikan listrik yang sangat murah, yaitu PLTS. Tapi itu tidak seksi di mata pemerintah karena itu nggak masuk investasi. Jadi Jepang dan Amerika memberikan pinjaman, iming-imingnya apa?
geothermal, dan PLTA skala besar. Boleh dicek sekarang geothermal yang ada di mana itu kalau nggak salah itu Jepang yang punya. Baru PLTA itu yang ngurusi Amerika. Nah, karpet merah untuk investasi itu yang sekarang kita hadapi. Apakah kita mau diam saja? Kalau diam saja ya sudah, siap untuk ditindas. Kalau Sri Kandi Lestari terbuka untuk setiap kasus-kasus yang menimpa kawan-kawan pejuang lingkungan. Beberapa kali aku mencari biodata tentang Tina Rambe. Saya tanya sama Kontras, tapi hanya posting aja. Nanti aku tanya ke ini. Saya tanya sama Rian juga masih skala posting aja. Bagaimana benar yang dikatakan Irfan bahwa kita harus berkolaborasi untuk menumbangkan mafia-mafia para ketua yang disebut para ketua itu. Kalau satu-satu nggak akan bisa. Kenapa dulu rezim Soeharto bisa ditumbangkan? Karena kita bersatu. Ini akan kita kembali ke rezim masa lalu. Kalau kita hanya ya duduk begini dan tidak mau bergandengan tangan melawan dengan sekuat tenaga, maka benar kita akan mewariskan air mata kepada anak cucu kita kelak, bahwa bumi ini adalah titipan, bukan warisan. Rezim menggunakan bumi ini dan mumpung berkuasa, habisi terus. Maka kita sebelum kita mati, sebelum kita punah, buat catatan baik untuk diri kita dan generasi kita, agar ada bekal kita yang kita bawa ke akhirat nanti. Demikian.